Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo. Dalam persekutuannya yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes,
saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menanti Yesus. Sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah hidup bersama di dalam gereja sebagai persekutuan umat Allah. Bersama-sama kita dengarkan sabda Allah dan kesaksian para rasul. Bersama-sama kita saling menyaksikan karya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Dan bersama-sama pula kita saling memperteguh serta memperkuat iman kita melalui sakramen Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus yang telah terlepas dari ikatan duniawi menampakkan diri kepada para murid. Berkat Roh-Nya, Ia menganugerahkan kedamaian, menganugerahkan kegembiraan kepada para murid. Hal mana selanjutnya harus disampaikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yohanes, kepicikan iman Thomas ini merupakan kesempatan untuk membawa kita semua ke puncak pewartaannya atas sabda para rasul serta penerangan Roh Kudus, dan setiap orang diajak mengambil sikap pribadi mengenai iman. Maka kata pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah salam damai sejahtera. Murid-murid tidak boleh takut lagi, karena Yesus berada di tengah-tengah mereka dan bisa berada di tengah-tengah mereka setiap waktu untuk meneguhkan mereka. Maka Yesus hari ini menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas. Mengapa? Untuk menunjukkan identitasnya sebagai yang tersalib, sebagai yang tertikam lambungnya, di mana mengalir darah dan air. Dengan demikian duka cita dan ketakutan mereka sekarang diubah menjadi sukacita. Itu adegan yang pertama dalam bacaan hari ini. Adegan kedua dari penampakan ini adalah pengembusan para murid dengan Roh Kudus.
Saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak dapat menjadi utusan Yesus tanpa menjadi manusia baru yang hidup dari Roh Kudus. Maka Yesus mengebusi mereka sama seperti Tuhan mengebusi manusia pertama yang dibuatnya dari tanah itu dengan rohnya. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan perutusan itu ialah untuk menerima murid-murid baru yang diampuni dosanya karena percaya kepada Yesus. Namun bagi Thomas, pernyataan bahwa mereka melihat Tuhan itu tidaklah cukup. Penampakan seorang Yesus dalam wajah yang lain tidak akan meyakinkan dia. Sebelum ia sudah bersentuhan dengan Yesus sendiri dan sebagai yang tersalib. Tetapi kemungkinan besar Thomas tidak sanggup lagi memenuhi permintaan Yesus untuk bersentuhan dengannya saat mendengar kata-kata Yesus. Bahkan ia langsung menyatakan imannya kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Dan sekarang Thomas mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Iman yang sejati itu keluar dari dalam hati. Inilah puncak pengakuan iman akan Yesus dalam Injil Yohanes. Thomas percaya dan berbahagia karena telah melihat. Tetapi berbahagia pula lah yang tidak melihat Yesus namun percaya. Sebelumnya, seminggu setelah Paskah, Thomas kehilangan kebahagiaan. Tetapi ketidakpercayaan Thomas ini adalah berkat besar bagi kita semua, bagi pendengar dan bagi pembaca Injil hari ini. Mengapa? Karena kitab ini adalah kitab tanda. Dan tujuannya adalah supaya kita mendengarnya dan percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah Anak Allah. Dan siapa yang percaya, ia memperoleh kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama Thomas kita telah diberi anugerah untuk percaya kepada Yesus yang bangkit. Karena kita juga menyembah Yesus dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kebahagiaan yang diberikan Thomas juga diberikan kepada kita, yakni apabila kita bersentuhan dengan kematian dalam menyerahkan diri kita bagi kehidupan orang lain dan penyangkalan diri dalam melakukan kehendak Bapa. Orang yang menyangkal dirinya dan mengikuti Yesus akan mengalami kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, memang kita belum melihat Yesus, tetapi kita tidak kehilangan apa-apa. Kita sudah bersentuhan dengan Yesus melalui iman kita dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari.